Tahun 2021 menjadi kabar baik bagi dunia pertanian khususnya padi di Provinsi Lampung. Meskipun pandemi masih melanda, namun angka untuk produksi padi terus meningkat hingga akhirnya ada program dari Menteri BUMN yaitu Makmur turut mendukung produksi padi. Namun ada satu tantangan kali ini yaitu regenerasi sumber daya manusia untuk meneruskan petani-petani muda yang ada di Provinsi Lampung. Kini kita masih dalam bahasan bersama Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke, Mas Wid, tadi sempat dikatakan bahwasannya tantangan kali ini kita adalah regenerasi. Bisa dibilang seperti itu ya Mas Wid ya. Nah, ini kan menjadi PR besar. Sebenarnya apa sih yang membuat mungkin anak-anak muda enggan untuk turun menjadi petani, Mas Wid? Ya memang menjadi petani itu tidak mudah ya. Sebenarnya anak muda ini kan maunya instan. Kalau tani itu memang ya yang pertama ya ribet, yang kedua butuh proses, yang ketiga ketekunan, terus memang dia mungkin berkaca dari orang tuanya yang petani, anak-anak itu kok terkendala oleh sarana produksi, sering macet, kemudian ekspektasi harga ketika masa panen kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, atau dalam bahasa lain fluktuasi harga komoditas pertanian itu sangat tajam, kadang tinggi, kadang anjlok, kadang harga cabai bisa contoh saja tinggi, kemudian anjlok, kapan lagi ketika musim apa harganya naik lagi gitu. Jadi tidak ada memang itulah ciri khas komoditas pertanian itu harganya selalu fluktuatif, dia tidak bisa stabil dan yang ini juga harus sebenarnya menjadi tantangan semua pihak termasuk pemerintah daerah juga untuk menarik masuk anak-anak milenial itu ke dalam barisan deretan petani-petani muda yang akan menggantikan peran orang tua mereka. Oke, tentunya ini menjadi sebuah PR yang harus kita pikirkan dari sekarang ya Mas Wid ya, karena kita tahu tentunya para petani tadi sekitar 90% lebih ya Mas ya. 91 itu usianya 40, maka artinya beberapa puluh tahun lagi mereka sudah uzur, sudah tidak mampu secara fisik untuk melakukan kegiatan bertani. Lalu akan seperti apa produksi padi yang ada di Provinsi Lampung? Nah, mungkin ini salah satunya karena adanya perkembangan teknologi. Apakah bagaimana caranya menurut Mas Wid sendiri untuk mendekatkan dunia pertanian melalui teknologi kepada anak muda saat ini? Yang paling penting sekarang ini memang kalau anak muda itu sangat akrab dengan kemajuan teknologi, makanya harus ada inovasi, mekanisasi pertanian itu memang harus berjalan, tidak harus dari hal yang berat-berat dulu, dari yang sederhana, misalnya bagaimana sih menanam jagung tanpa harus menugal pakai tangan, mungkin bisa pakai roda, atau mungkin bagaimana sih alat pemipil jagung tanpa harus pakai tangan satu, jempolnya sakit, mungkin bisa pakai ruji-ruji atau jari-jari sepeda atau apa, yang begitu yang harus diadaptasi teknologi itu mulai dari hal-hal yang sepele dulu. Kemudian kalau ini sudah yang sederhana-sederhana ini sudah terselesaikan, mungkin mekanisasi pertanian itu harus dimulai sejak dari awal, sejak dari pengolahan tanah, kemudian perawatan, pemupukan, sampai pasca panen. Mereka harus anak-anak muda ini harus diberi difasilitasi inovasi-inovasi baru. Nah, ini salah satunya tugas akademisi kita kita punya Unila, punya berbagai macam lembaga-lembaga pertanian. Kita ada Polinela, kita punya lembaga pendidikan tinggi, kita juga punya sekolah-sekolah pertanian. Betul. Itulah fungsinya. Oke, tadi kan Mas Wid sendiri sempat bicara bahwasannya teknologi itu ada bukan untuk menjadi gap atau pemisah antara petani dengan anak muda zaman sekarang, justru akan menjadi membantu
pekerjaan dari para petani, membuat menjadi lebih mudah tentunya. Nah, mungkin dari sisi ini juga anak muda bisa untuk memberikan sebuah inovasi dan juga kreativitas dalam bidang pertanian dengan pendekatan teknologi begitu ya. Nah, kalau untuk saat ini tadi kita sudah bicara dari segi anak mudanya, kemudian juga sivitas akademiknya. Bagaimana dengan pemerintah? Langkah apa yang perlu untuk dilakukan agar tentunya kita bisa menjaga perkembangan Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan nasional? Ya, pemerintah dan DPR ya, Komisi 4, Komisi DPR secara rutin memang sudah memberikan bantuan-bantuan peralatan pertanian seperti traktor dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mendorong timbulnya inovasi teknologi pertanian, mendorong munculnya gagasan baru di bidang mekanisasi pertanian agar anak-anak muda itu senang gitu. Anak-anak muda itu kalau suruh nyangkul pakai saya sekarang kan ya mungkin kalau hanya 1 jam 2 jam, cuman kalau dengan luas layan sekian mungkin dia tidak mampu ya. Makanya harus dimulai dari hal-hal yang sederhana. Sebenarnya ya Lampung ini semua ada di Lampung ini loh. Kita bayangkan aja. Benar juga ada yang bilang Belanda itu hanya modalnya hanya satu komoditas pertanian, bunga tulip. Dan itu bisa terkenal. Padahal di Lampung ini ada berapa banyak komoditas yang bisa dikembangkan, kira-kira begitu. Nah, mungkin mulai dari sekarang kita bisa lebih mengenalkan dan juga membuat anak muda lebih familiar dengan dunia pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya menjadi petani-petani berdasi yang juga bisa untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Lampung pada masa mendatang. Sehingga lumbung pangan nasional yang dimiliki oleh Provinsi Lampung tidak akan hilang. Tetapi kira-kira satu yang menjadi pesan juga bahwa menjadi petani itu keren dan menyenangkan, kira-kira begitu. Betul sekali, karena tanpa dunia pertanian tidak ada kehidupan. Bagaimanapun tentunya kita berterima kasih kepada para petani yang sudah memberikan pasokan pangan kepada kita semua. Baiklah, terima kasih Mas Wid. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tetapi dalam bahasan yang berbeda tentang trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post.